Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu syariat yang sangat penting, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha dengan cara berjamaah. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur tersebut, maka dengan segala kesucian hati kita dan pikiran kita tentunya berharap ridho Allah, bahwa kehadiran kita di sini dan nanti dilanjutkan dengan penyembelihan hewan korban, kita niatkan hanya untuk mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, ungkapan gembira kita terhadap banyak nikmat yang sudah diberikan dan sudah kita nikmati bersama-sama ini. Oleh karena itulah, di dalam surat Ibrahim kita diingatkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Ingatlah bahwa ketika kita bersyukur akan Allah tambah nikmat. Tetapi sebaliknya, kalau kita itu kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya inna fi azabin azim, bahwa yaitu azab Allah itu sangat pedih. Oleh karena itu, agar kita tidak dikurangi nikmat-nikmat dari Allah, tidak dikurangi rasa kebahagiaan kita di dunia ini, maka mari kita terus bersyukur dengan terus meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah tepatnya saya berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada para jamaah semua, mari kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya bekal yang paling baik, bekal yang paling nanti bisa menentukan kita baik dan buruknya adalah yaitu takwa. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran disebutkan wa tazawwadu fa inna khaira zatit taqwa, dan carilah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Inilah Bapak dan Ibu serta para jamaah semua,
Mari terus kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, sehingga rasa takut kita kepada Allah dimanapun kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah. Yang menjadi pejabat di lingkungan publik jika bertakwa, insya Allah akan membawa kepada kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Yang menjadi rakyat, yang menjadi masyarakat dengan bertakwa kepada Allah, maka akan penuh dengan kesadaran untuk taat kepada peraturan, dan sehingga terwujud suasana kehidupan bangsa kita ini yang harmonis, hidup dalam suasana tentram. Inilah harapan kita, dan ini juga merupakan satu nikmat Allah, kita hidup di Indonesia ini dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram. Maka ini merupakan suatu cita-cita dan kebahagiaan bagaimana saudara-saudara kita yang hidup dalam kondisi konflik sehingga mereka tidak merasa nyaman dan tentram. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan semangat ukhuwah, dengan semangat kebersamaan untuk saling bergandeng tangan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan yang paling kecil, yaitu di rumah tangga, di lingkungan, maupun dimanapun kita berada. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, bahwasanya pada bulan Zulhijjah, saudara-saudara kita di seluruh seantero dunia ini melaksanakan, yaitu salah satu dan sekian banyak dari ajaran Islam, dan yang kemudian menjadi salah satu ibadah yang membutuhkan persiapan fisik, persiapan rohani, maupun persiapan berbagai banyak hal, yaitu menunaikan ibadah haji. Oleh karena itulah dari berbagai penjuru negara, dari berbagai macam ras dan seterusnya, mereka berkumpul di tanah suci, di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jemaah haji dari Indonesia yang berangkat tahun ini diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, dan kembali di tanah air dan kumpul dengan keluarga dengan selamat. Dan tentunya banyak harapan, banyak hal yang kita butuhkan terhadap mereka-mereka yang telah kembali nanti ke tanah air untuk mengisi dalam rangka mewujudkan bangsa kita yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karena itulah pada hari ini kita di tanah lapang ini, di tanah dan di bumi Allah ini, kita bersujud melaksanakan sholat Idul Adha sebagai wujud rasa syukur kita, sebagai wujud pengabdian kita, dan sebagai wujud pula bahwa kita ini hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang masih membutuhkan bimbingan Allah, masih membutuhkan pertolongan Allah. Oleh karena itulah kita bersujud kepada Allah. Sebelumnya kita juga bertakbir, melafadzkan kalimat-kalimat kebesaran Allah yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam menguasai alam semesta ini. Oleh karena itulah dalam rangka itu tentunya dalam ingatan kita, dalam benak kita teringat pada sosok yang patut kita teladani, yaitu Sang Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam telah melampaui rasa keraguan-raguan, rasa galau, tetapi Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang mantap dalam keimanan, dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, dalam mewujudkan kepasrahan secara totalitas, secara keseluruhan lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau memutuskan untuk menyembelih putranya dalam rangka
ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tidakkah kita merasa bagaimana perasaan dari seorang ayah, seorang yang tentunya menjadi tulang punggung, dan keluarga yang dipimpinnya itu menjadi keluarga yang bahagia dengan kehadiran seorang anak yang menyenangkan, dengan kehadiran anak yang menjadi perhiasan hidup di dunia. Tetapi pada saat-saat ketika Ismail masih belia, kemudian Allah memintanya, Allah menguji Ibrahim bagaimana kecintaan dan ketaatan Ibrahim kepada Sang Khalik dibanding dengan ciptaan. Dalam hal ini diwujudkan dengan anaknya sendiri. Oleh karena itulah, dengan bahasa yang sangat cantik di dalam Al-Quran, bahwa meskipun Ibrahim adalah seorang Khalilullah, seorang Rasul utusan Allah, tetapi dia tidak melupakan aspek permusyawaratan dalam keluarga. Maka beliau mengatakan kepada anaknya, yaitu fandur madataro, wahai nak, bagaimana pendapatmu, bagaimana terhadap perintah ini wahai anakku. Maka tatkala sang ayahanda sebagai seorang nabi mengatakan pada anaknya itu, jawaban yang sangat mengharukan adalah, yaitu ya abati fa'al, wahai bapakku, kerjakanlah. Ini adalah satu kisah episode nukilan sejarah yang sangat mengharukan dan sekaligus juga membuktikan rasa keimanan, sekaligus rasa seorang anak yang telah dididik oleh orang tuanya sehingga menjadi anak yang qurrata a'yun. Belum tentu anak-anak sekarang ini diperintah yang baik langsung mengerjakan. Kadangkala mohon maaf, anak diperintah makan saja sulit. Kadangkala diminta untuk istirahat saja sulit. Apalagi diperintah hal-hal yang berat, apalagi diperintah hal-hal yang penuh dengan resiko. Mungkin banyak alasan, mungkin tidak semua, tapi sebagian ada yang seperti itu. Apalagi tantangan kita sekarang ini, tantangan yang sangat besar adalah bagaimana kita memanage agar kemajuan teknologi informasi yang sekarang menjadi tren masa modern sekarang ini tidak menjadikan anak-anak kita anak yang kemudian menjadi anak yang lupa terhadap kewajiban utama. Oleh karena itulah pendampingan anak ini menjadi sangat penting. Dan kita diingatkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa pedihnya api neraka. Maka kita bergembira dan sangat senang ketika kita melaksanakan ibadah mengajak, yang punya istri diajak, yang punya anak diajak, semuanya diajak, bahwa sholat Aidain, baik Idul Fitri, Idul Adha, menunjukkan bahwa kita ini bersama-sama hadir, yang tua, yang muda, yang berhalangan, atau semuanya hadir di tanah lapangan ini dalam rangka ku anfusakum wahlikum nar.
jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak dan Ibu serta para jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, mari kita jaga keluarga kita, jaga keturunan kita agar mereka terbebas dari siksa neraka. Jangan sampai satu saat ketika kita sudah nyaman di surga kemudian ada hal-hal yang menghambat. Kenapa? Karena ada seseorang yang menjadi pengganjal karena dulu kita tidak pernah mengajak untuk yaitu berbakti kepada Allah. Oleh karena itulah momentum Idul Adha terinspirasi dari episode Ibrahim dan Ismail. Ini menggambarkan sosok yang taat, sosok yang humanis, sosok yang peduli kepada masa depan anak, dan sosok orang yang jauh ke depan memikirkan aspek-aspek ukhrawiyah. Oleh karena itulah sebaiknya adalah seorang suami itu berkorban untuk istrinya, seorang istri berkorban untuk suaminya, orang tua berkorban untuk anaknya, dan anak berkorban kepada orang tuanya. Masya Allah. Inilah yang menjadi gambaran bahwa ketika keluarga itu sama-sama taat kepada Allah, memahami esensi dia sebagai makhluk Allah, insya Allah tidak ada konflik, tidak ada kerenggangan, tidak ada rasa-rasa yang kemudian menimbulkan kecurigaan, karena hakikatnya adalah yaitu kepercayaan. Keimanan kepada Allah diwujudkan dengan keimanan rasa percaya dan bertanggung jawab di dalam keluarga. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam sejarah masa lampau pun juga pernah terjadi, yaitu persembahan kurban yang dilakukan oleh anaknya Adam alaihissalam, yaitu Qabil. Ketika dia mempersembahkan korban yang terbaik, maka itulah yang diterima. Dengan pengorbanan yang terbaik hanya satu titik tujuan, bukan yang lain, bukan karena takabur, bukan karena riya, tapi karena mengharap ridha Allah, itulah yang diterima. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watslu alaihim naba abnai adama bil haqq qaraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak terima dari yang lain, yaitu Qabil. Oleh karena itulah di dalam surah Al-Maidah ini memberikan sebuah pesan moral yang bagus dan sangat elok, bahwa sesungguhnya pada awal-awal, pada generasi ketika manusia belum sebesar dan kemudian memenuhi alam semesta ini, pada waktu dulu pernah menjadi pelajaran yang berharga, yaitu sebuah pengorbanan, dan pengorbanan yang dibalut dengan rasa tulus ikhlas, yang dibalut dengan yaitu mengharap sesuatu yang hakiki, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi bapak dan ibu atau keluarga yang berkorban hewan pada hari ini ataupun kelak yang akan datang, mari kita luruskan niat bahwa kurban kita, bahwa persembahan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karena itulah ibadah kurban ini begitu sangat mendalam hikmahnya. Di antaranya adalah yaitu nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai ketaatan. Ibrahim dan Ismail menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Allah yang tertuang yaitu di dalam surat As-Saffat ayat 102 tadi yang kita bacakan, bahwa kepatuhan dan ketaatan Ibrahim alaihissalam itu merupakan salah satu bentuk hal yang semestinya, yang seharusnya itulah yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang ciptaan. Ketika ciptaan diperintah
kepada dari yang Sang Pencipta, maka sudah semestinya dan sudah seharusnya itu melakukan. Inilah yaitu ketaatan. Maka perwujudannya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketaatan kepada peraturan-peraturan yang ada, hukum yang ada. Insya Allah kalau peraturan itu ditaati bersama akan terwujud satu keadaan yang baik, yang harmonis, karena hukum digunakan, hukum dibentuk, dibuat adalah untuk mewujudkan keteraturan. Sebagaimana Islam ada fikih, ada produk-produk hukum itu digunakan, ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh dan seterusnya. Itu merupakan produk-produk dalam rangka yaitu mewujudkan keadilan dan mewujudkan yaitu manusia agar bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai pengorbanan, bahwa sikap keberanian yang luar biasa dari seorang ayah untuk mengorbankan anak yang dirindukan bertahun-tahun, justru yang kemudian oleh Allah ketika pada saat Ibrahim cinta-cintanya kepada anaknya, kemudian Allah memanggil, Allah menyeru untuk dikorbankan. Ini adalah satu ujian dari Ibrahim alaihissalam terhadap yaitu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pelajaran yang sangat berharga adalah nilai pengorbanan. Ketika pada satu saat Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin, ya Allah berilah kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang tentunya anak-anak yang tahu akan yaitu kewajiban-kewajibannya, akan tahu apa yang harus ditunaikannya. Oleh karena itulah ketika mendapatkan hal tersebut, kemudian Allah ingin mengambilnya, kemudian tidak ada satu kata kecuali adalah sami'na wa ata'na. Inilah pengorbanan. Kita mengingat yaitu masa perjuangan di negara kita ini. Para as-sabiqunal awwalun, para pendahulu kita, mereka berkorban jiwa dan raga untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tentunya sangat bangga dengan mereka atas pengorbanan, bukan sekedar hanya fisiknya tapi juga batinnya, bukan sekedar hanya harta benda tapi juga dengan jiwanya. Begitu tulus dan mudah-mudahan mereka syahid dan kemudian mendapatkan jannah ketika Allah kemudian memberikan hal yang terbaik. Kemudian yang ketiga, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hikmah yang ketiga adalah nilai sosial dan ekonomi. Bahwa penyembelihan hewan korban mempererat ikatan sosial, saling berbagi, yaitu seseorang yang tentunya pada saat-saat yang tidak sering dia menikmati hidangan yang istimewa, maka pada saat inilah kemudian akan merasakan hidangan yang istimewa karena mendapatkan yaitu daging kurban. Mudah-mudahan dengan ini, dengan momentum korban inilah kemudian ada pemerataan yaitu aspek penyebaran gizi yang seimbang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pun demikian bahwasanya ketika korban ini pun ketika berjalan dalam aspek ekonomi, dalam aspek perputaran ekonomi, bagaimana yaitu peternak hewan bisa bergeliat, pedagang-pedagang sembako juga bergeliat dan seterusnya. Ini dalam aspek ekonomi sangat menguntungkan bagi semua pihak terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Namun di samping itu bahwasanya semangat untuk saling berbagi kita diingatkan oleh Allah, yaitu di dalam Al-Quran, wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yaitu bertolong menolonglah dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan, dalam hal kejahatan. Ini dalam rangka kita mengetuk untuk saling berbagi kepada bersama. Inilah saatnya semua yang kaya, yang miskin dan seterusnya berbaur di tengah-tengah masyarakat untuk yaitu satu tujuan dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai akhir dalam khutbah ini, maka kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Maka nilai-nilai kepedulian sosial sekarang ini
merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dan menurut salah satu survei lembaga internasional, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling baik dalam hal yaitu membangun kepedulian sosial. Ini adalah sesuatu yang membanggakan, bagaimana kita menjadi bangsa yang dinilai di mata dunia adalah bangsa yang suka saling menolong, bergotong royong. Ini adalah kekuatan dan fondasi bangsa kita menjadi bangsa yang sangat besar. Kuncinya adalah yaitu membangun ukhuwah, membangun kebersamaan tanpa membedakan latar belakang. Oleh karena itu, mari yang kuat menyantuni yang lemah bersabar dan bekerja keras. Insya Allah itu akan terwujud, yaitu satu negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Sebagai akhir khutbah ini, mari kita berdoa bersama-sama agar kita senantiasa didekatkan oleh Allah dan semakin dekat kepada Allah dan semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud du'at ya qadil hajat. Allahumma sur muslimina wal muslimat wal mustad'afina fi izzah wa ahliha bi kulli makan. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tuyyi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.